Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan tentang laprak pada pertemuan ketiga. Nah, di laporan praktikum video kali ini kita itu akan membahas tentang constraint, lalu resource, kemudian ada values dan intent untuk berpindah halaman. Di sini ada 3 halaman, yaitu main activity, second activity, sama login activity. Yang pertama itu di sini untuk main activity ini ada hal yang baru. Di sini ada yang sebelumnya jika ini hanya kotak tidak ada roundnya, sekarang kotak-kotak ini ada round di setiap sisinya. Nah, itu merupakan penggunaan dari resource, yaitu resource draw table. Di sini kita menggunakan resource ini untuk membuat yang tadinya dia kotak dan setiap sisinya itu runcing menjadi rounded seperti ini. Penerapannya itu pada bagiannya constraint layout pada bagian yang ingin kita gunakan, yaitu di constraint-nya. Di sini terdapat 2 constraint, yaitu constraint untuk kotak yang ini, bagian ini, dan constraint untuk kotak bagian ini. Nah, sebelumnya kan sudah ada constraint untuk di luar ini. Lalu kita bisa menambahkan constraint lagi dengan cara melakukan drag and drop di bagian sini. Pilih saja, bisa ambil scroll view ataupun spinner dan yang lainnya yang ingin digunakan. Bisa view. Nah, lalu ada juga lalu kita juga bisa membuat constraint tersebut dengan cara mengodingkannya saja tanpa melakukan drag and drop. Ya, pada constraint bagian pertama ini kemarin dilakukan dengan mengetik. Di sini diterapkan margin topnya berapa, margin horizontalnya berapa, lalu di mana layout parentnya menyatu. Di sini parentnya itu menyambung ke judul besar dan ke kiri kanannya. Kemudian rounded tadi, draw table tadi digunakan di sini pada backgroundnya. Biasanya background itu kan diisi dengan color. Ini biasanya diisi dengan ini. Namun karena kita akan menggunakan rounded, jadi diisi dengan draw table rounded edge. Nah, untuk mengisi warnanya supaya dia jadi hijau, jika tidak menggunakan background tint ini, dia akan putih, defaultnya akan putih. Nah, untuk mengisi warnanya kita tinggal tambahkan background tint dan masukkan warna yang diinginkan. Lalu sama untuk constraint yang kedua, ini dia sama saja. Ini constraint-nya sebelum waktu di lab dibuat dengan drag and drop pada bagian constrainer ini. Kemudian ya diterapkan lebarnya, tingginya, lalu margin horizontalnya berapa, margin topnya berapa,
Kemudian terapkan juga drawable roundednya, kemudian warnanya apa, lalu juga padding vertikal ini memudahkan kita untuk bukan memudahkan, ini membantu kita untuk ini jarak padding antara sisi kiri dan sisi kanannya. Untuk constraint pertama juga ada, yaitu 30. Jadi ketika kita menggunakan padding ini, dia akan berbentuk seperti ini tampilannya. Jika tidak, dia akan hancur. Ya, padding ini juga sebelumnya ini di sini. Dia akan hancur jika paddingnya dilepaskan. Kemudian untuk parent yang ini, dia ke constraint. Ini ke constraint, parentnya ke constraint, bukan ke kotaknya ini, tapi ke constraint yang dimiliki oleh kotak ini. Kemudian padding kanan dan kiri. Untuk buttonnya ini ada penambahan 2 button di activity main, yaitu button logout dan button next, karena kita ada 2 page baru kan, yaitu activity second sama activity login. Nah, untuk penambahan image di sini pastikan kita memiliki image-nya, yang dimana maksudnya itu kita sudah download, dan pastikan file image-nya itu ada di dalam project kita ini, dan letakkan di dalam drawable. Ini dia. Jika sudah, ambil button, bukan button, di command, ambil image, drag and drop image-nya, lalu pilih gambar yang sudah kita masukkan ke dalam project tadi. Setelah itu atur di mana tata letaknya, atur parent-nya, atur ukurannya, dan jadi seperti ini. Nah, ini dia untuk codingannya. Untuk besarnya juga bisa diatur secara manual di sini, atau bisa langsung diatur di sini. Kemudian setelah image, kita masuk ke font. Penggunaan font juga sama seperti image dan rounded untuk kotak sebelumnya, yaitu kita harus menyiapkan dulu font yang ingin digunakan. Untuk font defaultnya itu ini, tampilannya itu seperti ini, sedangkan font yang ini itu adalah font yang diimport terlebih dahulu. Pastikan kita download font yang ingin digunakan, kemudian font tersebut sama seperti image sebelumnya, pastikan font tersebut ada di dalam project kita ini. Di sini ya, ini dia Montserrat. Kemudian jika sudah, kita pastikan font ini namanya itu tidak ada spasi, karena nanti tidak akan bisa digunakan, tidak terbaca oleh project kita nantinya. Jika sudah, pada project bisa diketikkan kode font family, lalu ketikkan nama font kita tadi. Nah, jika saya coba menghapus kode font family ini, nah fontnya akan kembali ke default. Inilah font default dari project Android Studio. Nah, jadi begitu penggunaan font bisa diterapkan untuk
yang lainnya, hanya saja saya menerapkan fontnya nah seperti ini. Tapi di sini saya hanya menerapkan font untuk judul besar saja. Kemudian setelah kita selesai di main activity, kita pergi ke second activity. Di sini kita buat dulu terlebih dahulu pada bagian new, pilih activity, kemudian empty view activity. Masukkan nama activity-nya, lalu tekan finish. Jika sudah, dia akan menampilkan tampilan kosong seperti ini ya, bagian ini belum ada. Nah, karena itu new activity baru, biasanya ID-nya akan otomatis di-set menjadi main. Agar tidak bertabrakan dengan main activity, maka ID dari activity second dan activity login kita itu diganti sesuai dengan nama activity-nya. Jika sudah, kita bisa pergi ke XML second activity. Nah, di XML ini letakkan apa yang ingin kita buat. Di sini saya hanya ada ini username dan button, text view dan button. Setelah itu pastikan menerapkan ID untuk text view-nya dan untuk button-nya. Lalu bisa menerapkan warna untuk background dan warna untuk button-nya juga. Setelah itu pasang parent-nya. Ini parent-nya ke atas, bawah, kanan, kiri. Lalu di sini parent-nya nyambung ke text view dan ke kanan kiri. Saya akan oke. Di sini setelah sudah mengatur XML tampilan untuk second activity, kita kembali ke Kotlin Java-nya. Nah, di sini kita masukin file username, file ID, text view kita tadi. Karena ID saya username, saya masukkan username, text view, fin view by ID, dan ID-nya adalah username. Lalu kita buat ini juga file untuk file username dengan intent get string extra menampilkan nama username. Nah, username nanti untuk menampilkannya di sini username text sama dengan file username, kemudian masuk ke ini menampilkan username. Kemudian untuk button back-nya, button kembali, itu dibuat function file button back button find by ID, kemudian button back set on click finish. Itu artinya finish itu dia akan mengakhiri sesi dari page second activity ini ketika dia kembali ke halaman sebelumnya, yaitu main activity. Hal ini agar tidak terlalu berat, jadi di-destroy lah pengguna second activity yang jalan ini nanti ketika button back diklik. Setelah itu baru kita masuk ke login. Pada page login ini belum di set ya, loginnya hanya tampilannya saja seperti ini. Nah, sama seperti sebelumnya, membuatnya itu kita new, lalu activity, empty view activity, masukkan nama, dan akan ditampilkan defaultnya. Dan jangan lupa ganti ID-nya menjadi ID login. Setelah itu pergi ke XML-nya, kita set tampilannya bagaimana. Di sini ada sign in,
lalu ada username, password, dan button sign in. Pastikan juga seperti biasa kita set sign in ID, button untuk ID ID untuk buttonnya, kemudian ID untuk edit text. ID untuk edit text ini pastikan ID-nya berbeda karena yang satu itu untuk username dan yang satu untuk password. Lalu kita juga menerapkan constraint di sini. Untuk kota ini juga ada penerapan rounded, drawable. Lalu set warnanya ingin seperti apa, kemudian di sini juga saya menggunakan font, bukan font default untuk judul besar sign in-nya. Jika sudah, kita kembali ke login activity. Lalu di sini kita set file untuk button sign in-nya yang tadi ini. Dengan ID sign underscore in, file sign underscore in, button find by ID yaitu sign in. Lalu ketika diklik send on click, maka i-nya akan intent ke main activity, yang artinya dia akan masuk dan memulai activity ini, file i, yaitu yang dimana file i ini adalah masuk ke main activity. Nah, semuanya sudah. Jika sudah, mari kita demokan. Nah, untuk saat didemokan, yang keluar pertama adalah main activity. Seperti sebelumnya, ini adalah kalkulator. Jika dimasukkan, dia menghitung mengalihkan diri sendiri. Lalu jika belum ada, dia meminta untuk mengisi. Di sini juga jika baru ini yang terisi, karena ini mengalihkan dirinya dengan di atas, maka dia meminta mengisi yang atas dulu. Nah, jika ini kosong tapi yang atas terisi, dia minta isi juga. Kemudian tombol yang ditambahkan baru tadi untuk logout dan next, kita akan mencoba tombol next terlebih dahulu. Tombol next ini akan pergi ke second activity, yang mana sudah kita buat di main activity ini. Disinilah kita membuat codingannya agar tombol ini berfungsi. Ketika ditekan next, dia akan mengarah ke second activity. Nah, second activity tadi kita juga sudah membuat buttonnya ini untuk kembali ke main activity. Tapi di sini yang diterapkan adalah finish. Itu artinya ketika kita menekan back, maka seperti yang saya bilang tadi, dia akan mendestroy second activity ini, lalu akan kembali ke main activity seperti ini. Kemudian untuk button logout diterapkan juga tentu saja di main activity agar buttonnya berfungsi sama seperti di login activity. Ketika diklik i, dia akan intent ke login activity. Kita cobakan. Nah, dia akan pergi ke login activity. Karena belum diatur, jadi ya tidak masalah jika tidak mengisi username atau passwordnya. Jadi bisa tinggal tekan sign in saja untuk memastikan juga apakah tombol sign in yang sudah kita terapkan tadi itu berfungsi atau tidak, dan apakah dia kembali ke main activity atau malah ke page lainnya. Ketika ditekan,
Nah, dia kembali ke main activity. Dia masuk ke main activity. Sepertinya itu saja untuk Lapra video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.